Jadi waktu Yohanes itu diberikan penglihatan, ya, dia diperlihatkan satu kitab. Ya, kalau kita buka Wahyu 5 ayat yang ke-6, aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Dan dia datang dan menerima kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka materai-materainya, sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Saudara perhatikan betapa sesuatu yang sangat penting untuk merayakan hari Pesak itu, hari Paskah itu, hari Passover itu, karena Yahweh sedang menetapkan di dalam umat Imamat 23 tentang perayaan Pesak, saudara, di mana Yahweh mendemonstrasikan karyanya yang luar biasa untuk menyelamatkan umatnya pada saat perjanjian lama. Bagaimana Yahweh memberikan satu tanda, ya, untuk melewatkan umatnya dari setiap kutuk, setiap hukuman yang Yahweh sedang menyatakan kepada orang-orang yang membangkang kepada dia. Ya, jadi dengan tanda darah itu Yahweh melewatkan umatnya dari setiap kutuk. Itulah yang Yahweh perintahkan kepada Musa untuk diperingati, ya, Passover. Dan pada saat itu pula, ketika dia turun sebagai manusia, dia telah menjadi satu tanda untuk melewatkan setiap umatnya yang percaya kepada tanda darah yang tercurah di kayu salib itu, di kayu gantungan itu. Itu sebabnya penyembelihan itu di kayu gantungan itu dilakukan Yahweh pada saat bangsa Israel merayakan Pesak, merayakan Passover. Jadi nggak ada istilah, saudara, bahwa Easter itu sama dengan Pesak, sama dengan Passover. Itu beda, saudara. Saudara harus belajar, ya, the original history of Easter. Itu nggak sama dengan Pesak. Dan sebabnya unsur-unsurnya pun berbeda. Kalau Easter itu unsurnya telur, ya, kelinci, ya saudara, itu nggak ada hubungannya dengan Passover, nggak ada hubungannya dengan perayaan Paskah dan perayaan Pesak. Ya saudara, itu dimasuk-masukin aja, saudara, ya, pengajaran berhala yang masuk ke dalam pengajaran anak Yahweh, pengajaran orang percaya. Ya. Unsur dalam Paskah itu adalah domba Paskah, korban, ya, yang disembelih untuk pengampunan dosa, darah, roti tak beragi, dan anggur yang tercurah. Ya. Sabat depan kita akan belajar, ya, kita masuk di dalam pengajaran Pesak itu, pengajaran Paskah itu. Dan sabat ini kita akan belajar bahwa domba itu, anak domba itu adalah yang layak mengambil kitab dan membuka materai-materainya, ya, sebab karena dialah kita telah dibeli bagi kemuliaan Elohim, kita telah ditebus, ya. Dan yang lebih indah lagi, saudara baca di dalam Wahyu 5 ayat 10,
Dan Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu 14, saudara akan tahu orang-orang seperti apa yang akan memerintah bersama Yahshua. Ya, nggak ada orang-orang yang masih main-main dengan bagian-bagian berhala, mencampur adukan pengajaran berhala dengan pengajaran Yahweh. Nggak ada ceritanya, saudara. Dan sebabnya mari buka roh kita, terima tuntunan Roh Kudusnya untuk mengenal jalan keselamatan yang sesungguhnya, kembali kepada firman. Mari saudara, kita buka Wahyu 6, kita akan belajar 7 malaikat yang akan disingkapkan bagi saya dan saudara.